Sebelum ibadah yuk kita siap-siap. Teman-teman, sebelum ibadah yuk kita mandi dulu biar gak ngantuk dan biar segar. Teman-teman, kita sarapan dulu yuk biar saat ibadah gak lapar. Teman-teman, pakai baju yang rapi dan nyaman ya. Saat pujian, ikut bernyanyi ya, dan ikuti gerakannya. Sekarang kita duduk yang manis ya, karena mau mendengarkan firman Tuhan. Enjoy ya, mengikuti ibadah online. God bless you. Halo, selamat hari Minggu Shalom Kids. Wah, senang sekali ya, hari ini kita bertemu lagi di ibadah online Sekolah Minggu GGP Shalom. Yuk, sebelum kita mulai ibadah kita pada hari ini, kita sama-sama berdoa dulu. Nanti Tante Leoni pimpin kita dalam doa. Ya. Yuk anak-anak semua, kita akan berdoa dulu ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami boleh berkumpul kembali dalam ibadah online sekolah minggu. Biarlah Tuhan, walaupun kami berkumpul secara online, tapi kami tetap mau bersuka cita. Kami tetap bersyukur Tuhan, karena Engkau begitu baik dan mengasihi kami. Biarlah Tuhan, Kau yang pimpin acara kebaktian sekolah minggu ini dari awal sampai penghabisan. Biarlah Tuhan, Engkau saja yang beracara di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, anak-anak, hari ini anak-anak bersuka cita enggak? Tante Leoni bersuka cita tidak hari ini? Tentu dong. Wah, apa alasannya Tante Leoni bisa bersuka cita hari ini? Karena Tuhan Yesus baik. Wah, setuju banget. Ya. Yuk anak-anak, kita mau sama-sama memuji Tuhan. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, baik, sungguh amat baik, baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tiada berkesudahan. tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, baik, sungguh amat baik, baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, baik, sungguh amat baik, baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Untuk selama-lamanya. untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Aku cinta Yesus dalam banget. Aku cinta Yesus dalam banget. Cintaku dalam banget. Cintaku dalam banget. I love you Jesus. I love you Jesus, deep down in my heart. I
Nah, anak-anak, tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita siapkan hati kita lebih lagi untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau naikkan satu buah pujian, Kusiapkan Hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Shalom anak-anak, gimana kabarmu pada pagi hari ini? Sehat? Baik, puji Tuhan. Papa mamamu dan keluargamu yang lain gimana? Semuanya baik dan masih sehat ya? Oke, itu semua karena Tuhan yang memberikan kasih sayang yang begitu luar biasa kepada kita semua pada pagi hari ini. Oke anak-anak, pagi hari ini kita mau belajar firman Tuhan dari Alkitab. Yuk kita siapin buku Alkitabnya atau Alkitab yang ada di HP kalian masing-masing. Ya, sebelumnya kita mau berdoa dulu ya. Bapa di surga, terima kasih pada pagi hari ini masih ada kesempatan untuk kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Kami mau duduk diam, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Roh Kudus tolong kami semuanya supaya kami mengerti. Sekalipun kami masih anak-anak, tetapi Tuhan yang memberikan kami pengertian. Dan mampukan kami juga Tuhan untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Tutup bungkus hamba-Mu yang akan membawakan firman Tuhan dan kami serahkan dari awal hingga akhir ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Anak-anak, gak ada yang nyangka selama ini ternyata
COVID-19 ini masih ada sampai hari ini. Dari bulan Maret udah 1 bulan, 2 bulan. Hari ini ternyata udah bulan yang ke-7. Wah, pemerintah meminta kita untuk sabar melakukan aktivitas dari rumah masing-masing. Kalian masih harus sekolah secara online. Nggak boleh dulu pergi ke sekolah seperti biasa. Sekolah minggu pun masih lewat online. Nah, mungkin papa mama kamu juga ada yang sebagian juga masih bekerja di rumah. Kalian belum boleh beraktivitas di luar rumah. Bebas seperti saat-saat sebelum kita mengalami COVID-19 ini. Sekalipun kalian keluar rumah, kalau mungkin misalnya ada yang penting banget, kamu harus pakai masker. Tidak boleh deket-deketan, nggak boleh ada kontak fisik. Ya, itu semua protokol yang harus kita lakukan dan kita harus sabar melakukannya. Nah, anak-anak, pada pagi hari ini kita mau belajar. Seorang tokoh Alkitab, dia mendapatkan janji dan janji itu digenapi dengan menunggu selama puluhan tahun. Wah, lama sekali. Kita aja nunggu sudah 7 bulan, aduh terasanya lama sekali. Ya, mungkin ada sebagian dari anak-anak yang dijanjiin tuh sama mami papinya, sama papa mamahnya. Nanti ya kalau COVID-19 ini sudah selesai semua, yuk kita liburan. Wah, asik banget. Pasti kalian, aduh kapan ya cepetan nih COVID ini, kapan nih biar aku bisa ketemu sama teman-teman, main dan liburan seperti biasanya. Nah, anak-anak, Bapak ini bukan 7 bulan menunggunya. Tadi Tante Evi bilang puluhan tahun. Kamu tahu siapa namanya? Nih Tante kasih clue-nya. Nama depannya A, belakangnya M. Siapa? Betul, Bapak Abram. Nah, yang udah siap Alkitabnya kita buka dari Kejadian 12. Perjanjian lama ya. Yang bisa baca, kamu baca ayatnya dengan suara yang keluar. Yang belum bisa baca, Tante akan bacakan ya. Kejadian 12 ayat 1 sampai 4. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Masyhur itu terkenal ya anak-anak. Dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Wow, luar biasa. Ayat 4. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Lot itu keponakannya ya. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Dari ayat yang kita baca, ayat yang pertama itu Tuhan meminta Abram untuk pergi ke tempat yang dia enggak tahu kemana. Tetapi Abram mau taat loh, keren ya. Nah, ayat kedua dan ayat ketiga ada 3 janji Tuhan. Jadi Tuhan sendiri yang memberikan janjinya kepada Bapak Abram ini. Yang pertama apa coba? Ya, yang pertama Tuhan akan membuat Abram menjadi bangsa yang besar. Yang kedua, Abram akan menjadi terkenal. Dan yang ketiga, Abram akan dijadikan berkat untuk memberkati banyak orang. Nah, anak-anak, kamu tahu nggak? Kira-kira waktu Abram pergi keluar dari tempat tinggalnya itu kan umurnya udah 75 ya, seperti tadi yang kita baca. Berapa orang anak sih yang dia udah punya? Coba ada yang tahu nggak kira-kira berapa orang? 1, 2, 3. Ternyata Abram ini udah usia 75 tahun belum punya anak-anak. Wah, kalian tahu ya 75 tahun itu udah tua. Mungkin seumur oma opa, engkong sama emak, kakek sama nenek, tua sekali tapi belum punya anak kandung. Wah, nah anak-anak, Bapak Abram ini terus menunggu
terus menunggu sampai umurnya 80 tahun, sampai umurnya 85, sampai umurnya 95. Nah, coba kalian hitung dari umur 75 tahun sampai umur 95 tahun, berarti berapa tahun dia sudah menunggu? Berapa puluh tahun? 20 tahun. Wah, Tante lama sekali. Iya betul, lama sekali dia menunggu. Tetapi sampai hari itu Tuhan belum memberikan Bapak Abraham ini keturunan. Nah, jadi Abraham kadang-kadang juga khawatir. Abraham kadang-kadang bingung. Makanya Tuhan selalu datang mengingatkan kepada dia. Kita baca di Kejadian 15 ayat yang kelima ya. Yuk kita buka Alkitabnya. Lalu Tuhan membawa Abraham keluar serta berfirman. Coba lihat ke langit. Di langit ada bintang kalau pas malam ya. Hitung bintang. Siapa yang bisa hitung bintang? Wah, Tante gak bisa loh. Jika engkau dapat menghitungnya, ternyata kita gak bisa hitung bintang. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Wah, ternyata Tuhan berjanji kepada Abraham memberikan keturunan yang banyak banget seperti bintang yang enggak bisa dihitung. Nah, anak-anak, setelah Tuhan meneguhkan kembali dengan firman-Nya, apakah kira-kira istrinya Ibu Sarai itu tahun depan melahirkan anak? Wah, ternyata belum anak-anak. Bapak Abraham dan Ibu Sarai masih terus harus menunggu dengan SABAR, sabar. Ya, sampai umurnya bertambah dari 95 jadi 97 sampai 99 tahun. Aduh, Bapak Abraham bilang, aku udah setua ini, aku masih belum punya keturunan, aku belum punya anak kandung. Bagaimana ini? Nanti semua kekayaanku siapa yang mewariskannya? Nanti ke bujangku. Abraham bingung. Nah, Tuhan kembali datang untuk meneguhkan hati Abraham. Yuk kita lihat di Kejadian 17 ayat 1. Nih anak-anak, di sini jelas ya. Ketika Abraham berumur berapa? 99 tahun. Waduh, 1 tahun lagi dia berumur seabad ya. Maka Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman kepadanya, Akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Jadi sampai umur 99 pun Tuhan belum memberikan keturunan anak kandung kepada Bapak Abraham ini anak-anak. Padahal dari janji yang pertama itu Bapak Abraham umurnya 75, sekarang udah 99. Berarti udah berapa puluh tahun? 24 tahun. Waduh, lama sekali Tante. Betul, lama sekali. Tetapi Abraham diberikan kesabaran untuk terus menunggu janji Tuhan terjadi. Ya, kita lihat ayat 5 pasal 17. Tuhan semakin mendekatkan janjinya kepada Abraham. Ya, ayat yang 5. Karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham. Jadi namanya dari Abram menjadi Abraham. Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Nah, kalau istrinya diganti lagi nggak namanya? Sama, lihat ayat yang 15 ya. Selanjutnya Allah berfirman kepada Abraham, tentang istrimu Sarai, janganlah engkau menyebut dia lagi Sarai, tetapi Sarah, itulah namanya. Jadi Tuhan mengganti nama Abram menjadi Abraham yang artinya bapak segala bangsa. Sarai menjadi Sarah artinya ibu segala bangsa. Artinya janji Tuhan akan semakin dekat digenapi. Ya, oke anak-anak. Setelah itu belum ada tanda-tanda ibu Sarah ini hamil dan melahirkan. Nah, Abram kembali bingung dan Tuhan menampakkan lagi diri
untuk meneguhkan Abraham kepada janjinya. Ya, anak-anak, kita lihat di pasal 18. Ayat 10. Nih, ini lebih jelas lagi firman Tuhan. Dan firman-Nya, sesungguhnya akunya ini akan Tuhan akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Berarti ini semakin jelas nih janjinya ya. Tadi kan dari umur dia 75 sampai 99 tahun nggak tahu kapan aku nih dapat punya anak. Sekarang Tuhan bilang tahun depan. Berarti kalau bilangnya tahun 2020, 2021 itu arti tahun depan ya. Pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki. Wah, janji Tuhan semakin jelas ya. Dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya. Jadi anak-anak ceritanya waktu itu Tuhan menampakkan diri dengan ada 3 orang datang ke tenda Bapak Abraham dan Ibu Sarah ini. Pada saat mereka berbincang-bincang, Ibu Sarah ini dengerin mereka ngomong. Mereka ngomong apa? Pada saat Ibu Sarah dengar, tahun depan istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki. Hah? Ibu Sarah tertawa di dalam hati. Anak-anak, kalau kamu ketawa dalam hati, orang lain bisa dengar nggak? Nggak ya? Nah, lalu orang itu tanya sama Abraham, kenapa istrimu tertawa? Wah, Sarah bilang, enggak, aku nggak ketawa. Anak-anak, padahal Ibu Sarah itu ketawanya dalam hati, tapi Tuhan tahu kenapa? Karena Tuhan mengetahui kedalaman hati kamu dan Tante Esi. Seberapa dalam kamu percaya kepada Tuhan, seberapa besar kamu mengasihi Tuhan, Tuhan tahu. Manusia tidak tahu kedalaman hati orang lain, tetapi Tuhan tahu. Itulah Tuhan yang luar biasa. Nah, lalu Tuhan bilang begini, lanjut di pasal 18 ayat 14. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Coba. Iya sih, kalau dipikir-pikir, Ibu Sarah yang waktu itu dijanjiin tahun depan akan ngelahirin anak laki-laki, umurnya itu udah 89 anak-anak, tua sekali ya. Ya sepertinya memang gak masuk akal sih. Umur setua itu nanti mau melahirkan anak kandung sendiri. Makanya Tuhan bilang, ada yang mustahil gak buat Tuhan? Oh, gak ada. Gak ada, anak-anak. Ingat ya, tidak ada yang mustahil untuk Tuhan. Kita mengalami kesesakan, mengalami penderitaan selama COVID ini, mengalami ketidaknyamanan, mengalami enggak enak, itu Tuhan tahu semua. Tetapi Tuhan turun dengan penyertaannya, kita boleh sehat sampai hari ini, itu tidak mustahil buat Tuhan. Ya, anak-anak, apakah janji Tuhan benar-benar gak sih ditepati? Ibu Sarah benar gak sih ngelahirin? Kita lihat yuk di Kejadian 21. Ya, kita lihat ayat 2. Maka mengandunglah Sarah. Kalau ibu yang mengandung berarti akan melahirkan ya. Berarti benar nih janji Tuhan. Lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa tuanya pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan firman Allah kepadanya. Ayat 3. Abraham menamai anaknya yang baru lahir itu Ishak, yang dilahirkan Sarah baginya. Yes, ternyata janji Tuhan itu ditepati. Sekalipun harus nunggu berapa lama coba anak-anak? 25 tahun. Ya, waktu itu kan dijanjiin saat umur 75. Punya anaknya umur 100 tahun. Berarti 25 tahun. Ih, lama banget dong Tante. Oh iya, lama sekali. Kalian bisa nggak kira-kira nunggu selama itu? Aduh Tante, 7 bulan aja ini COVID nggak kelar-kelar nih Tante. Sabar ya, sabar. Nah, sabar itulah yang Abraham lakukan. Selama Abraham menunggu janji Tuhan, dia tetap tunduk, dia tetap taat melakukan firman Tuhan. Nggak ngomel-ngomel, nggak marah-marah. Sampai Tuhan menggenapi, sampai Tuhan menepati janjinya. Ih, hebat ya Tuhan kita.
Jadi makanya anak-anak ya, ayo terus belajar sabar. Mulai hari ini sabarnya harus bertambah banyak. Sabar itu milik siapa? Sabar itu adalah sifat dari Allah sendiri. Jadi kita mintanya sama Allah. Tuhan, berikan aku sabar supaya aku bisa tetap mengucap syukur, supaya aku bisa tetap semangat mengalami semua yang Tuhan izinkan sampai hari ini. Ya, anak-anak, dan satu hal yang Tuhan sudah tepati janjinya. Melalui keturunan Bapak Abraham, lahirlah Ishak, ya, lalu lahirlah Raja Daud. Dan lahirlah seorang bayi yang menjadi juru selamat, yaitu siapa? Tuhan Yesus Kristus yang menjadi penebus untuk orang-orang berdosa, untuk saya, untuk kamu dan semua orang di dunia ini. Tuhan Yesus bilang, kalau kamu percaya di dalam hati, mengaku dengan mulutmu Yesus adalah Tuhan, kamu akan diselamatkan. Jadi janji Tuhan untuk Abraham berlaku untuk kita sampai hari ini, karena Tuhan sudah memberikan Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Anak-anak, mari tetap belajar sabar sekalipun gak enak, sekalipun gak nyaman. Aduh tante, aku udah pengen cepet-cepet keluar rumah, udah pengen ke sekolah minggu, ketemu sama guru-guru sekolah minggu, ketemu sama teman-teman, udah pengen ke sekolah lagi tiap hari tante. Aduh gimana nih? S-A-B-A-R, sabar. Ya, di Yeremia 29 ayat 11 Tuhan bilang, rancanganku adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Tuh, Tuhan juga menetapkan rancangan damai sejahtera. Lalu di Ibrani 13 ayat 5 Tuhan bilang, sekali-kali aku tidak akan meninggalkan engkau. Jadi, seberapa besar penderitaan dan kesesakan yang kamu hadapi sampai hari ini, Tuhan tahu. Dan Tuhan akan terus melengkapi kamu dengan kesabaran, dengan sukacita, dengan rasa syukur. Ya, anak-anak, demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Ada ayat hafalannya untuk minggu depan ya. Yuk kita buka lagi Alkitabnya. Ada 2 ayat tapi kita cuma ambil depan-depannya aja. Dari Mazmur 12 ayat 7a dan 8a. Yang 7a, janji Tuhan adalah janji yang murni. Ayat 8a, engkau Tuhan yang akan menepatinya. Tuh, jadi janji Tuhan itu adalah janji yang murni. Dan Tuhan sendiri yang akan menepatinya. Amin. Tetap kita menjadi anak-anak sekolah minggu yang sabar. Tuhan yang akan terus mendampingi kita, menyertai kita sampai segala sesuatu sesuai waktunya Tuhan. Tuhan akan lepaskan seperti sedia kala. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Yuk kita tutup di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur karena Engkau adalah Allah yang selalu menepati janji-Mu. Janji-Mu tidak pernah tidak ditepati. Engkau selalu menepati janji-Mu, Tuhan. Sekalipun kami harus belajar menunggu dengan sabar, kami kadang-kadang nggak tahu berapa lama kami harus menunggu. Tetapi kami bersyukur Tuhan yang akan terus menyertai kami, menopang kami sampai janji Tuhan itu digenapi. Dan kami juga mau belajar saat kami menunggu penggenapan janji Tuhan, kami terus belajar taat dan setia, makin percaya sama Tuhan, makin rajin percaya kepada firman Tuhan untuk kami terus belajar firman Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa memberkati bangsa kami, bangsa Indonesia. Berdoa untuk Bapak Presiden dan wakilnya, berdoa Tuhan untuk semua para menteri, semua orang-orang Tuhan yang diberikan tugas untuk memecahkan setiap masalah yang ada. Tuhan berikan hikmat yang benar, berikan takut akan Tuhan, supaya setiap masalah yang terjadi di negeri kami, Tuhan memberikan solusi yang tepat dan solusi yang benar. Tuhan, kami juga berdoa untuk GGP Shalom, untuk Bapak Gembala kami, Opa Almon. Tuhan juga akan selalu senantiasa menopang pelayanan Opa Almon ini, diberikan kesehatan, diberikan hikmat, setia sampai akhir. Berdoa Tuhan untuk semua keluarga yang ada di GGP Shalom. Tuhan yang tahu
seberapa banyak Tuhan kesesakan penderitaan yang dihadapi. Tetapi Tuhan yang akan melengkapi semua keluarga dengan kesabaran. Sehingga kami terus memuji dan bersyukur sampai satu saat nanti waktunya Tuhan terjadi. Semua kami melihat kemuliaan Tuhan. Berkati Tuhan semua anak-anak muda yang mempersiapkan semua ibadah online ini, sehingga kami boleh menerima berkat firman Tuhan sampai hari ini. Terima kasih Bapak, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.